Pada tahun 1628, Batavia, kapal besar milik VOC, berangkat dari Belanda menuju Asia. Kapal ini adalah jenis East Indiaman, dirancang untuk perjalanan jauh melintasi Samudra Atlantik dan Hindia. Tujuannya adalah pelabuhan Batavia, sekarang Jakarta, pusat kekuasaan VOC di Asia. Di dalam lambung kapal, tersimpan muatan penting, koin perak, emas batangan, dan perhiasan berharga. Logam mulia itu dibawa sebagai modal untuk perdagangan rempah di Nusantara. Selain muatan dagang, Batavia juga mengangkut sekitar 300 orang, pelaut, tentara, pejabat VOC, dan beberapa penumpang sipil. Perjalanan panjang ini melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu menyusuri Samudra Hindia dengan bantuan angin barat daya. Namun, di balik perjalanan itu, tersimpan benih bencana. Beberapa awak kapal merencanakan pemberontakan, termasuk Hieronymus Cornelis, seorang apoteker yang menjadi salah satu petinggi di kapal. Mereka berniat menguasai kapal dan muatannya. Pada 4 Juni 1629, bencana benar-benar datang. Batavia menabrak karang di Kepulauan Abrolhos, lepas pantai Australia Barat. Benturan keras membuat kapal pecah, air laut masuk, dan kapal mulai tenggelam. Sebagian besar muatan emas dan perak tidak sempat diselamatkan dan terkubur bersama bangkai kapal di dasar laut dangkal. Para penumpang yang selamat terdampar di pulau-pulau kecil yang tandus, tanpa sumber air tawar yang memadai. Komandan ekspedisi, Francisco Pelsaert, bersama beberapa orang, berangkat dengan sekoci menuju Batavia untuk meminta bantuan. Selama kepergian Pelsaert, situasi di pulau menjadi kacau. Cornelis, yang sebelumnya terlibat rencana pemberontakan, mengambil alih kepemimpinan. Ia memanfaatkan kondisi terisolasi untuk berkuasa secara brutal. Puluhan orang dibunuh atau ditindas. Situasi menjadi semakin mencekam, hingga akhirnya sekelompok penyintas melawan dan berhasil menahan Cornelis. Ketika Pelsaert kembali dengan kapal penyelamat, ia menemukan jejak tragedi yang mengerikan. Cornelis dan kaki tangannya diadili di tempat. Hukuman mati segera dijalankan. Para penyintas yang tersisa kemudian dibawa ke Batavia. Bangunan kayu Batavia hancur oleh ombak, tetapi kisahnya tidak hilang. Sisa bangkai kapal ditemukan kembali pada abad ke-20 bersama dengan artefak berharga, termasuk koin perak, meriam, dan bagian lambung kapal. Penemuan itu menegaskan catatan sejarah, Batavia benar-benar membawa muatan logam mulia dalam jumlah besar, sebagian masih terkubur di dasar laut Australia Barat. Kini, kisah Batavia dikenang bukan hanya sebagai kecelakaan kapal dagang VOC, tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan dan peringatan tentang kerasnya kehidupan laut di abad ke-17. Selama berabad-abad, kisah karamnya kapal Batavia hanya hidup dalam arsip VOC dan catatan perjalanan Francisco Pelsaert. Namun, perairan Abrolhos di lepas pantai Australia Barat tetap menyimpan rahasia besar, sisa kapal yang hilang sejak 1629. Baru pada tahun 1963, penyelam Australia mulai menemukan petunjuk. Di dasar laut yang dangkal, sekitar 40 km dari daratan, mereka melihat pecahan kayu, keramik, dan logam yang tertutup pasir. Setelah penyelidikan lebih jauh, jelaslah bahwa ini adalah bangkai Batavia, kapal VOC yang melegenda. Sejak penemuan itu, dilakukan berbagai ekspedisi arkeologi bawah laut. Sisa lambung kapal yang masih utuh diangkat dengan hati-hati. Kayu-kayu besar yang berumur lebih dari 3 abad diawetkan, dan sebagian kini dipamerkan di Western Australian Maritime Museum, Fremantle. Dari lokasi karam, banyak artefak berharga berhasil ditemukan, koin perak VOC dalam jumlah besar, yang dahulu dibawa untuk perdagangan. Meriam perunggu dan besi, sebagian masih dalam kondisi baik. Peralatan sehari-hari, seperti botol kaca, keramik, piring, dan alat makan. Barang pribadi penumpang, termasuk manik-manik, perhiasan, serta sisa senjata. Yang menarik, tidak semua harta karun berhasil diangkat. Sebagian logam mulia masih terkubur di dasar laut, tertutup pasir dan karang. Namun, penemuan yang ada sudah cukup untuk membuktikan bahwa Batavia memang membawa muatan emas dan perak dalam jumlah besar. Selain artefak, penelitian juga mengungkap sisi kelam tragedi manusia yang terjadi setelah karamnya kapal.
tengkorak dan kerangka korban ditemukan di pulau-pulau terdekat. Temuan ini memperkuat catatan sejarah tentang pembantaian yang dipimpin Cornelis. Kini, bangkai kapal Batavia dianggap sebagai salah satu situs arkeologi maritim paling penting di Australia. Museum di Fremantle bahkan menampilkan rekonstruksi setengah lambung kapal, sehingga pengunjung bisa merasakan bagaimana megahnya kapal VOC abad ke-17. Dengan ditemukannya kembali Batavia, legenda yang dulu hanya berupa cerita pelaut berubah menjadi kenyataan sejarah yang bisa disentuh. Harta karun VOC itu, baik berupa kain perak, emas, maupun kisah penderitaan manusia, menjadi warisan penting, mengingatkan bahwa kejayaan perdagangan maritim juga penuh dengan tragedi. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.